Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C020027 dari kelas R09 Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi keperilakuan, dan materi kita hari ini yaitu mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Menurut Bernard Berelson dan G.A. Steiner, keperilakuan merupakan sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi ini menangkap permasalahan inti dari ilmu keperilakuan, yaitu riset ilmiah atau scientific research dan perilaku manusia atau human behavior. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial ini pun meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperilakuan juga meliputi psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperilakuan, dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Nah, akuntansi keperilakuan ini berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Jadi, ruang lingkup akuntansi keperilakuan itu sungguh luas, yang meliputi antara lain yang pertama ada aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Dan yang kedua ada studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga yaitu cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku para pemakai data. Dan yang terakhir itu ada pengembangan strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Nah, selain dari 5 yang telah disebutkan sebelumnya, secara umum lingkup dari akuntansi keperilakuan ini juga dapat dibagi menjadi 3 bidang besar, yaitu yang pertama ada pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang memengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Yang kedua itu ada pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Dan yang ketiga itu ada metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Jadi di bidang ketiga dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga memengaruhi perilaku suatu organisasi. Selanjutnya mengenai lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Siegel dan Marconi tahun 1989 menuliskan bahwa pada laporan tahun 1971, American Accounting Association's Committee berdasarkan pada Behavioral Science Content of the Accounting Curriculum mengembangkan lingkup dan definisi dari ilmu keperilakuan. Jadi menurut mereka ilmu keperilakuan adalah merupakan penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luasnya sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Selanjutnya, agar dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu keperilakuan, riset yang telah dijelaskan tadi harus memenuhi 2 kriteria dasar, yaitu yang pertama ada riset tersebut harus berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi tujuan utama dari ilmu perilaku manusia ini adalah untuk mengidentifikasikan kebiasaan yang mendasari manusia dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dan yang kedua itu riset tersebut harus dilakukan secara ilmiah. Hal ini berarti bahwa harus ada suatu usaha sistematis untuk menggambarkan, menghubungkan, menjelaskan, dan oleh karena itu memprediksi sekelompok fenomena seperti kebiasaan yang mendasari dalam perilaku manusia harus dapat diobservasi atau mengarah pada dampak yang dapat diobservasi. Tujuan dari ilmu keperilakuan ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia
sampai pada generalisasi yang ditetapkan mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka untuk peninjauan maupun replikasi dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya yang tertarik. Selanjutnya mengenai lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Nah, pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna untuk memprediksikan masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. Nah, para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari bahwa proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilaku, yang pada gilirannya secara bersama-sama akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi. Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia, sedangkan akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Para akuntan keperilakuan bertanya-tanya mengenai apa pengaruh dan mengerjakan proses akuntansi ketika individu dan perilaku dikumpulkan, dan apa pengaruh perilaku manusia berdasarkan proses akuntansi. Para akuntan keperilakuan tersebut juga merasa tertarik untuk melihat bagaimana keperilakuan dapat memengaruhi perubahan atas cara akuntansi dilaksanakan, dan bagaimana prosedur laporan akuntansi dapat digunakan lebih efektif untuk membantu individu dan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Akuntansi keperilakuan ini juga diterapkan dengan praktis mengenai riset ilmu keperilakuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Akuntansi selalu menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan dari disiplin ilmu lainnya untuk meningkatkan kegunaannya. Sebagai contoh, akuntansi meminjam dengan bebas dari ilmu ekonomi, matematika, statistik, dan informasi teknik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika akuntansi juga meminjam dari ilmu keperilakuan. Selanjutnya, ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan, sosial, maupun bentuk sikap. Sementara para akuntansi keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Tetapi para akuntan keperilakuan tidak akan mempelajari seluruh aspek tersebut, karena sebagian berada di luar batasan-batasan akuntansi. Meskipun demikian, temuan studi antropologi membuktikan relevansi dalam menjelaskan hubungan antara orang-orang dengan sistem akuntansi, sehingga oleh karena itu para akuntan keperilakuan perlu mempertimbangkannya dengan seksama. Selanjutnya mengenai perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Jadi, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikolog memerhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Mereka yang telah menyumbangkan dan terus menambah pengetahuan tentang perilaku organisasi adalah teoretikus pembelajaran, teoretikus kepribadian, psikolog konseling, dan yang paling penting adalah psikolog industri dan organisasi. Sosiologi itu mempelajari tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Jadi secara spesifik, sosiolog telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Selanjutnya ada psikologi sosial.
yaitu merupakan suatu bidang kajian di dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Jadi psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Salah satu bidang utama adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Di samping itu, dapat dilihat bahwa para psikologi sosial ini memberikan sumbangan yang berarti dalam bidang pengukuran, pemahaman dan perubahan sikap, pola komunikasi, cara-cara dengan mana kegiatan kelompok dapat memuaskan kebutuhan individunya, serta proses pengambilan keputusan kelompok. Nah, dari ketiga hal tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial ini menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya ini melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Psikologi terutamanya merasa tertarik dengan bagaimana cara seseorang individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka, dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi, sedangkan di pihak lain, sosiologi dan psikologi sosial memusatkan perhatian mereka pada perilaku kelompok sosial. Penekanan keduanya itu adalah pada interaksi antara orang-orang dan bukan pada rangsangan fisik. Selanjutnya mengenai kategori faktor kompleks terkait perilaku manusia. Ada banyak faktor kompleks yang terkait dengan perilaku manusia. Faktor-faktor tersebut mencakup kebutuhan individu dan motivasi, tekanan kelompok, tuntutan organisasi, sejarah pribadi dan latar belakang individu yang unik, serta konflik pesan dari dalam dan luar organisasi, tuntutan waktu, sosial, serta tanggung jawab pribadi. Faktor-faktor ini dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada struktur karakter. Struktur karakter mengacu pada ciri kepribadian, kebiasaan, dan perilaku individu. Psikolog biasanya menghubungkannya dengan studi karakter struktur. Yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial menunjukkan beberapa hubungan di antara orang-orang yang mencakup ekonomi, politik, militer, dan kerangka kerja religius yang menggambarkan perilaku yang bisa diterima. Yang terakhir itu ada dinamika kelompok. Ilmu dinamika kelompok dapat dipandang sebagai suatu sintesa atau kombinasi struktur karakter dan struktur sosial yang mengacu pada pengembangan interaksi pola manusia, proses dari interaksi sosial, dan hasil yang berhubungan dengan interaksi tersebut. Keterlibatan psikolog sosial dalam studi ilmu dinamika kelompok sangatlah dirasakan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.